Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hussein Abdul Hamid ingin mempresentasikan mind map saya, yaitu tugas final mata kuliah Ilmu Jiwa Umum. Makalah pertama yang berjudul Definisi dan Ruang Lingkup. Bagian A, Sejarah Psikologi. Psikologi berdiri sendiri sebagai ilmu pengetahuan pada tahun 1879. Psikologi atau gejala-gejala kejiwaan dipelajari oleh filsafat dan ilmu fal. Dan filsafat sudah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500 sampai 600 tahun sebelum Masehi. Dan ada beberapa para tokoh filsafat, yaitu Thales, Anaximander, Socrates, dan Aristoteles. Bagian B, Ruang Lingkup. Jadi, di dalam ruang lingkup itu, psikologi terbagi menjadi dua, yaitu psikologi umum dan khusus. Jadi, psikologi umum itu adalah mempelajari tentang kegiatan atau aktivitas umum yang dewasa. Sedangkan psikologis khusus yaitu mempelajari segi-segi khusus keseharian manusia yang pada dasarnya menyimpang dari psikologis tersebut. Dan yang terakhir bagian C, hubungan psikologi dengan ilmu lainnya. Jadi, ada beberapa ilmu pengetahuan itu berhubungan dengan ilmu psikologis. Yang pertama itu ilmu pengetahuan alam, yang kedua filsafat, dan yang ketiga biologi, dan yang terakhir sosiologi. Psikologi mempunyai hubungan dengan ilmu-ilmu lain yang mana sama-sama mempelajari keadaan manusia. Jadi hal ini membuktikan bahwa manusia itu tidak hanya dipelajari di psikologi, akan tetapi di ilmu lain-lain juga. Makalah kedua, aliran dan metode ilmu jiwa. Bagian A, pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis yaitu pertama kognitif. Jadi kognitif itu menekankan untuk mengamati dan menekankan yang terlihat dan pengukuran objektif, sedangkan proses kognitif secara internal yaitu pemrosesan informasi, membentuk sikap atau perilaku dan pemecahan masalah. Psikoanalisis berfokus pada aspek-aspek bawah sadar dan mental dalam menjelaskan suatu perilaku manusia, dan psikoanalisis memerankan ketidaksadaran membentuk perilaku dan pengalaman manusia seperti mimpi atau dalam keadaan tidak sadar. Bagian B, kelebihan dan keterbatasan kognitif dan psikoanalisis. Ada beberapa kelebihan dan keterbatasan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis, yaitu pertama, kognitif. Metode pengajaran yang jelas, pentingnya praktik dan latihan diterapkan dengan mudah, sedangkan keterbatasan behaviorisme kognitif yaitu kurang memperhatikan aspek emosional dan motivasi, kurang menekankan pemahaman yang dalam. Psikoanalisis yaitu pemahaman yang mendalam tentang aspek psikologis, relevansi dengan perkembangan pribadi, sedangkan keterbatasannya yaitu kompleks analisis dan tidak memberikan solusi langsung. Bagian C, pendekatan behaviorisme kognitif dan psikoanalisis penerapan dalam pembelajaran. Pendekatan kognitif dan psikoanalisis dalam pembelajaran dan pengajaran yaitu kognitif, tujuan pembelajaran yang jelas dan latihan dan praktek yang struktur. Sedangkan psikoanalisis yaitu pemahaman mendalam tentang mahasiswa, penghargaan untuk diversitas individu, pendekatan terapeutik dalam kasus-kasus khusus. Makalah ketiga, konsep berpikir. Bagian A, pengertian berpikir. Pengertian berpikir itu sangat banyak dan luas, diantaranya yaitu pikiran mempunyai. Pengertiannya yaitu sebagai salah satu kondisi letak hubungan antara bagian pengetahuan yang telah ada dalam diri seseorang yang telah dikontrol oleh akal dan melibatkan kerja otak. Akal merupakan sebagian kekuatan yang mengendalikan pikiran. Dan yang kedua, berpikir adalah meletakkan hubungan antar bagian dari pengetahuan yang diperoleh manusia dengan akal yang dimiliki dirinya. Pengetahuan yang di sini dimaksud yaitu mencakup segala konsep, gagasan, pengertian yang telah dimiliki dan diperoleh oleh manusia. Dan yang ketiga, berpikir mempunyai arti segala proses aktivitas psikis yang intensional, maksudnya di mana seseorang mempunyai masalah, maka
seorang menggabungkan pengertian yang satu dengan yang lainnya untuk mendapatkan jalan keluar atau pemecahan masalah yang sedang dihadapinya. Bagian B. Proses berpikir. Menurut para ahli, proses berpikir itu ada 3. Yang pertama, membentuk pengertian, dan yang kedua, membentuk pendapat atau opini, dan yang terakhir yaitu membentuk kesimpulan. Bagian C. Macam-macam berpikir. Macam-macam berpikir itu ada beberapa. Ada yang berpikir autistik, dan ada juga yang realistik, negatif, positif, induktif, kreatif, dan deduktif. Bagian D. Tingkat-tingkat berpikir. Adapun dalam konsep berpikir itu ada tahap-tahap berpikirnya, yaitu berpikir konkret, berpikir skematis, dan yang terakhir berpikir abstrak. Makalah keempat, teori emosi. Bagian A. Pengertian emosi dan regulasi emosi. Emosi adalah perpaduan dari beberapa perasaan yang mempunyai intensitas yang relatif tinggi dan menimbulkan suatu gejolak suasana batin. Bagian B. Bagaimana emosi diekspresikan. Tingkah laku emosional dibagi menjadi 4 macam, yaitu yang pertama, yaitu marah, takut, cinta, dan depresi. Yang pertama, marah. Orang bergerak menentang sumber frustasi. Yang kedua, takut. Orang bergerak meninggalkan sumber frustasi. Yang ketiga, cinta. Orang bergerak menuju sumber kesenangan. Dan yang terakhir, depresi. Orang menghentikan respon-respon terbuka dan mengalihkan emosi ke dalam diri sendiri. Emosi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkah laku manusia, kemampuan seseorang, dan mengarahkan dan menyesuaikan emosi terhadap suatu situasi akan berpengaruh pada perilaku hubungan sosial. Bagian C. Implikasi teori emosi bagi proses belajar. Mengendalikan emosi siswa adalah dengan memberikan layanan dasar, yaitu dengan strategi bimbingan kelompok. Strategi dalam bimbingan kelompok untuk dapat meningkatkan pengendalian emosi, yaitu dengan cara memanfaatkan proses terjadinya dinamika kelompok yang ada dalam kelompok tersebut dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk bisa mengungkapkan pendapatnya, melatih diri untuk dapat menerima dan terbuka terhadap pendapat orang lain, melatih diri untuk bersabar dalam menghadapi sikap dan perilaku orang lain. Makalah kelima, proses memori. Bagian A. Prosesan informasi dan peran ingatan. Pemrosesan informasi adalah proses di mana para konsumen diekspos untuk menerima informasi, menjadi terlibat dengan informasi tersebut, memerhatikan informasi, dan memahami informasi. Bagian B. Bagaimana retrieve ingatan. Retrieve ingatan atau mengembalikan itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama, rekoleksi, yaitu menimbulkan kembali dalam ingatan suatu peristiwa, dan yang kedua, pembaruan ingatan. Hampir sama dengan rekoleksi, tetapi ingatan hanya timbul kalau ada hal yang merangsang ingatan itu. Dan yang ketiga, mempelajari kembali. Hal ini akan terjadi kalau kita mempelajari sesuatu yang dulu pernah kita pelajari. Bagian C. Bagaimana lupa terjadi. Fenomena lupa dapat terjadi pada siapapun, juga baik anak-anak, remaja, orang tua, guru, pejabat, profesor, petani, dan sebagainya. Sebagian ahli psikologi kognitif mempercayai bahwa lupa terjadi karena interferensi atau terhalang oleh informasi yang lain. Makalah ke-6, teori belajar. Bagian A, macam-macam teori belajar. Macam-macam teori belajar itu ada 3. Pertama, teori belajar behaviorisme. Aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku dan tampak sebagai hasil belajar.
Dan yang kedua, teori belajar kognitifme. Teori belajar kognitifme adalah kemampuan individu untuk berpikir lebih kompleks serta kemampuan melakukan penalaran dan pemecahan masalah. Dan yang terakhir, teori belajar konstruktivistik adalah teori pembelajaran yang menekankan bahwa siswa sebagai pembelajar. Bagian B, evaluasi bagi proses belajar. Adapun evaluasi terhadap pelajar itu ada beberapa, yaitu yang pertama, evaluasi formatif. Guru menggunakan hasil evaluasi formatif untuk memantau kemajuan siswa. Yang kedua, evaluasi sumatif. Evaluasi ini digunakan untuk mengevaluasi pencapaian akhir siswa pada akhir suatu periode pembelajaran. Dan yang terakhir, evaluasi diagnostik. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi tingkat pengetahuan awal siswa sehingga guru dapat merancang pengajaran yang sesuai. Ini yang keempat, evaluasi normatif. Evaluasi ini digunakan untuk membandingkan kemajuan siswa dengan siswa lain dalam kelompoknya. Bagian C, implikasi bagi proses belajar. Implikasi untuk proses belajar yaitu menginformasikan pengajaran, identifikasi kesulitan siswa, memberikan umpan balik, pengambilan keputusan pendidikan, mengukur pencapaian tujuan pembelajaran, dan mendukung perkembangan profesional, transparansi, dan komunikasi dengan orang tua, dan memotivasi siswa. Makalah ke-7, pertumbuhan dan perkembangan. Bagian A, teori perkembangan dan pertumbuhan manusia. Beberapa teori pertumbuhan manusia yang terkenal termasuk yang pertama, teori perkembangan kognitif Piaget, dan kedua, teori perkembangan psikososial Erikson, dan yang ketiga, teori perkembangan sosial Vygotsky, yang keempat, teori psikososial Havik Hartz, yang kelima, teori perkembangan moral Kohlberg. Dalam konsep perkembangan manusia, ada beberapa yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu teori naturalisme, teori konvergensi, teori empirisme, dan yang terakhir, teori nativisme. Bagian B, perkembangan kognitif, moral, dan bahasa. Perkembangan kognitif dapat dipahami sebagai proses yang terjadi secara internal pada pusat susunan saraf ketika manusia tengah berpikir. Hal ini berfokus dalam menanamkan nilai-nilai dasar, norma-norma yang berlaku hingga kesadaran. Si kecil perlu mengenal agama dan menjalankan ibadah agar lebih memahami arah hingga tujuan mereka dengan baik sejak dini. Sedangkan perkembangan bahasa yaitu menjadi aspek perkembangan anak yang bisa bunda amati dan latih sejak dini. Si kecil dapat mengerti berbagai hal yang dimaksud oleh orang tua seperti cerita, aturan, perintah, dan juga menghargai bacaan. Bagian C, implikasi bagi proses pendidikan. Implikasi bagi proses pendidikan yaitu seorang pendidik perlu memahami sifat-sifat dan perbedaan-perbedaan individual mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Membantu peserta didik mengembangkan rasa ketuhanan melalui pendekatan spiritual parenting. Selanjutnya, makalah ke-8, konsep lingkungan. Bagian A, ragam budaya. Ragam budaya mencerminkan kekayaan dan keunikan setiap kelompok manusia. Setiap kelompok budaya memiliki cara pandang dunia, pola perilaku, dan sistem nilai yang khas. Dalam ragam budaya, kita dapat menemukan perbedaan dalam bahasa, adat istiadat, norma sosial, seni, dan aspek-aspek budaya lainnya yang membentuk identitas kelompok. Penting diingat bahwa ragam budaya bukan hanya tentang perbedaan antar kelompok etnis, tetapi juga mencakup perbedaan agama, gender, orientasi seksual, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi cara individu melihat dunia dan berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Bagian B, lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merupakan suatu kondisi yang ada di lembaga pendidikan formal yang melaksanakan program pengajaran, bimbingan, dan latihan yang akan membantu siswa untuk mengembangkan potensi belajar siswa.
Lingkungan sekolah merupakan salah satu faktor penting dalam mempengaruhi prestasi belajar peserta didik. Sukma Dinata mengemukakan bahwa lingkungan sekolah juga memegang peranan penting bagi perkembangan belajar para siswanya. Bagian C, teman sebaya. Lingkungan teman sebaya tentunya memiliki peran bagi remaja dimanapun berada, tak terkecuali di sekolah. Lingkungan teman di sekolah juga memiliki peran tersendiri bagi siswa di sekolah tersebut. Dalam dunia pendidikan, teman sebaya memiliki peran penting antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memberikan dukungan terhadap siswa, baik dukungan yang bersifat sosial, moral, dan emosional. Dan yang kedua, mengajarkan berbagai keterampilan sosial seperti EPT kerja sama, kemampuan berinteraksi, mengontrol diri, dan memecahkan masalah. Dan yang ketiga, menjadi agen sosialisasi bagi siswa dan menjadi model atau contoh perilaku bagi siswa lain. Bagian D, implikasi bagi proses pendidikan. Implikasi bagi proses pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, pengaruh lingkungan fisik terhadap pembelajaran. Dan yang kedua, pembentukan kesadaran lingkungan. Dan yang ketiga, pendidikan untuk tindakan. Dan yang keempat, evaluasi dampak lingkungan pendidikan. Yang kelima, partisipasi dalam proyek lingkungan. Dan yang keenam, pengembangan keterampilan berkelanjutan. Yang ketujuh, integrasi materi pembelajaran. Dan ke-8, pendidikan untuk perilaku berkelanjutan. Yang 9, peran guru sebagai model perilaku. Dan yang terakhir, pembentukan karakter berbasis lingkungan. Makalah yang ke-9 yaitu kecerdasan pada manusia. Bagian A, menjelaskan kecerdasan intelektual, emosi, dan spiritual. Kecerdasan intelektual merujuk pada kemampuan seseorang untuk memahami, belajar, mengingat, dan menerapkan pengetahuan dan keterampilan secara logis dan rasional. Kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang untuk mengenali, memahami, mengelola, dan mengungkapkan emosi dengan baik, serta untuk mengenali dan memahami emosi orang lain. Sedangkan kecerdasan spiritual merujuk pada kemampuan individu untuk mengembangkan makna, nilai, dan tujuan dalam kehidupan mereka, serta untuk menjalani kehidupan yang sesuai dengan nilai-nilai dan keyakinan spiritual mereka. Bagian B, memahami kreativitas dan bakat. Jadi, memahami kreativitas dan bakat itu penting untuk mengembangkan potensi individu bakat. Bakat dapat muncul dalam berbagai bentuk seperti bakat musikal, bakat olahraga, bakat akademik, atau bakat seni. Orang dengan bakat cenderung lebih mampu untuk mencapai tingkat keunggulan dalam bidang yang sesuai dengan bakat mereka. Kreativitas dapat muncul dalam berbagai bentuk termasuk seni, ilmu pengetahuan, bisnis, musik, sastra, dan banyak lagi. Orang yang kreatif seringkali dapat berpikir di luar batasan dan menemukan cara-cara baru untuk menyelesaikan masalah atau mengekspresikan diri. Dan bagian C, implikasi bagi proses pendidikan. Berikut implikasi bagi proses pendidikan. Pertama, perbaikan kualitas pendidikan. Dan yang kedua, ketahanan sosial dan ekonomi. Ketiga, kesetaraan pendidikan. Yang keempat, perubahan paradigma pendidikan. Yang kelima, peran guru dan dosen. Dan yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia. Makalah ke-10, motivasi belajar. Bagian A, pengertian motivasi belajar dan konsepnya. Motivasi belajar adalah keadaan psikologis yang mendorong individu untuk aktif terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Ini melibatkan faktor-faktor internal dan eksternal yang memotivasi seseorang untuk belajar, mencapai tujuan pembelajaran, dan meraih prestasi akademis. Konsep motivasi belajar yaitu faktor internal dan eksternal. Teori motivasi. Dampak motivasi belajar, strategi meningkatkan motivasi belajar. Bagian B, faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar yaitu kebutuhan dasar, tujuan pribadi, keingintahuan dan rasa ingin tahu, lingkungan pembelajaran, ekspektasi dan harapan, rasa diri.
Bagian C. Peran motivasi belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Peran motivasi belajar dalam meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu meningkatkan ketekunan dan usaha, pembentukan sikap positif terhadap pembelajaran, mendorong penemuan dan kreativitas, meningkatkan keterlibatan siswa, peningkatan kualitas hasil akademik, dan yang terakhir, meningkatkan kemandirian dan tanggung jawab. Bagian D. Implikasi konsep motivasi belajar terhadap konsep pendidikan. Berikut implikasi konsep motivasi belajar terhadap proses pendidikan. Penerapan mode pembelajaran yang beragam, memberikan dukungan dan umpan baik yang positif, perancangan kurikulum yang relevan, melibatkan orang tua dan komunitas, mengatasi kegagalan dan tantangan, pengakuan terhadap keanekaragaman gaya belajar, memberikan otonomi dan tanggung jawab, serta membangun hubungan guru dan siswa yang positif. Bagian E. Cara mengoptimalkan motivasi belajar siswa di lingkungan pendidikan formal. Optimasi motivasi belajar siswa dalam lingkungan pendidikan formal yaitu personalisasi pembelajaran, memberikan tujuan pembelajaran yang jelas, mendorong pembelajaran kolaboratif, memberikan pilihan dan kontrol, memberikan penghargaan dan pengakuan, dan melibatkan orang tua dalam proses pembelajaran. Kelas 11. Bimbingan belajar. Bagian A. Diagnostik kesulitan belajar. Diagnostis kesulitan belajar adalah suatu proses upaya untuk memahami jenis dan karakteristik serta latar belakang kesulitan belajar dengan menghimpun dan mempergunakan berbagai data atau informasi selengkap dan seobjektif mungkin sehingga memungkinkan untuk mengambil kesimpulan dan keputusan serta mencari alternatif kemungkinan pemecahannya. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar. Ada dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dalam diri siswa itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh kelemahan fisik, panca indera, syaraf, cacat karena sakit, dan sebagainya. Kelemahan mental, faktor kecerdasan, seperti intelijensi dan bakat yang dapat diketahui dengan tes psikologis, gangguan-gangguan yang bersifat emosional, sikap kebiasaan yang salah dalam mempelajari materi pelajaran, belum memiliki pengetahuan dan kecakapan dasar yang dibutuhkan untuk memahami materi pelajaran lebih lanjut. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor eksternal yaitu faktor yang berasal dari luar diri siswa sebagai penyebab kesulitan belajar, antara lain situasi atau proses belajar mengajar yang tidak merangsang siswa untuk aktif antisipasi atau kurang memungkinkan siswa untuk belajar secara aktif, sifat kurikulum yang kurang fleksibel, beban studi yang terlampau berat, metode mengajar yang kurang menarik, kurangnya alat dan sumber untuk kegiatan belajar, situasi rumah yang kurang kondusif untuk belajar. Bagian B. Prinsip dasar pengajaran dan remedial. Keterlibatan aktif mahasiswa, yaitu dosen harus menciptakan lingkungan belajar yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Mahasiswa seharusnya tidak hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga menjadi pembelajar yang aktif, yang berpikir, bertanya, dan berdiskusi. Yang kedua, relevansi dan keterkaitan materi. Materi yang diajarkan harus relevan dengan kehidupan mahasiswa dan dapat dihubungkan dengan pengalaman mereka. Hal ini akan membantu mahasiswa memahami pentingnya pembelajaran tersebut. Yang ketiga, penggunaan beragam metode pengajaran. Dosen sebaiknya menggunakan berbagai metode pengajaran seperti ceramah, diskusi, proyek, dan demonstrasi untuk memenuhi kebutuhan belajar beragam mahasiswanya. Yang keempat, penggunaan teknologi dan sumber daya pendukung. Pemanfaatan teknologi dan sumber daya pendukung seperti media audio atau visual, perangkat lunak pembelajaran, dan perpustakaan dapat memperkaya proses pengajaran. Yang kelima, pemberian umpan balik. Dosen harus memberikan umpan balik konstruktif kepada mahasiswanya tentang kemajuan mereka, sehingga mahasiswa tahu di mana mereka harus meningkatkan diri. Dan yang keenam, pembedaan. Setiap siswa memiliki tingkat kemampuan dan gaya belajar yang berbeda. Prinsip pembedaan mengacu pada upaya untuk menyesuaikan pengajaran dan kebutuhan individual
mahasiswa. Sementara itu, remedial adalah strategi atau tindakan yang diambil oleh dosen atau pendidik untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan atau tertinggal dalam pembelajaran. Remedial bertujuan untuk memberikan dukungan tambahan kepada mahasiswa sehingga mereka dapat mencapai tingkat pemahaman dan kinerjanya yang diharapkan. Bagian C, implikasi bagi proses pendidikan. Implikasi bagi proses pendidikan yaitu peningkatan pemahaman siswa. Bimbingan belajar membantu siswa untuk lebih memahami materi pelajaran melalui metode pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Dan kedua, motivasi belajar. Bimbingan belajar dapat meningkatkan motivasi siswa dengan memberikan dukungan dan arahan yang positif, membantu mereka mengatasi hambatan belajar, dan merangsang minat terhadap pembelajaran. Dan yang ketiga, pengembangan keterampilan. Melalui bimbingan belajar, siswa dapat mengembangkan keterampilan studi, pemecahan masalah, dan manajemen waktu yang membantu mereka dalam keberhasilan akademis. Dan yang keempat, pengenalan potensi siswa. Bimbingan belajar membantu mengidentifikasi potensi dan bakat unik setiap siswa, memungkinkan penyesuaian pendekatan pembelajaran untuk memaksimalkan perkembangan mereka. Dan yang kelima, keterlibatan orang tua. Dengan melibatkan orang tua dalam proses bimbingan belajar, pendidikan menjadi lebih kolaboratif, meningkatkan dukungan keluarga terhadap pembelajaran anak, dan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan akademis. Keenam, penyesuaian kurikulum. Bimbingan belajar dapat memberikan wawasan kepada pendidik untuk menyesuaikan agar lebih responsif terhadap kebutuhan dan kemampuan individu siswa. Makalah 12, asesmen proses dan belajar. Bagian A, asesmen proses dan hasil belajar. Istilah asesmen yaitu penilaian, proses dan hasil belajar merupakan suatu kegiatan guru selama rentang pembelajaran yang berkaitan dengan pengambilan keputusan tentang pencapaian kompetensi peserta didik yang memiliki karakteristik individual yang unik. Asesmen proses dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung pada setiap pertemuan dan beberapa pertemuan berikutnya dilakukan pada awal, pertengahan, atau akhir pertemuan. Bagian B, metode asesmen proses dan belajar. Asesmen dalam proses pembelajaran memang terbagi dua, yaitu asesmen formatif merupakan penilaian yang dilakukan saat proses pembelajaran berlangsung, sedangkan asesmen sumatif merupakan penilaian yang dilakukan pada akhir pembelajaran. Keduanya memang merupakan penilaian yang ada dalam proses pembelajaran, namun asesmen formatif umumnya dilakukan saat proses pembelajaran suatu bab sedang berlangsung. Kemudian asesmen merupakan penilaian kumulatif di akhir pembelajaran. Bagian C, teknik asesmen, proses, dan hasil belajar. Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan belajar siswa dapat dilakukan dengan teknis tes maupun non-tes, baik untuk mengasah proses belajar maupun hasil belajar. Teknik mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara asesmen kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian standar kompetensi dasar dan kompetensi dasar. Dan bagian D, implikasi dalam proses pembelajaran. Berikut beberapa implikasi dalam proses pembelajaran di sekolah. Asesmen merupakan bagian integral dari proses pembelajaran. Asesmen harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh, menentukan kriteria keberhasilan untuk memperoleh hasil asesmen yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil yang sesungguhnya. Pengukuran aspek psikologis termasuk pengukuran proses dan hasil. Pembelajaran pada umumnya dikembangkan berdasar atas sampel tingkah laku yang terbatas. Yang terakhir, makalah 13 yaitu kesehatan jiwa. Bagian A, pengertian jiwa yang sehat. Pengertian kesehatan jiwa dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 di mana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial, sehingga individu menyadari kemampuan dirinya yang dapat mengatasi tekanan bekerja secara produktif dan mampu berkontribusi untuk komunitasnya. Ini membuktikan bahwa kesehatan mental juga sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Kesehatan fisik dan mental merupakan dua bagian yang saling berkaitan. Bagian B, jenis jiwa yang tidak sehat.
Nah, itu sering berpikir, saya gagal, semua terjadi karena salah saya, tidak ada hal yang baik dalam hidup saya tidak berharga, hidup sudah tidak berharga lagi, saya adalah orang jahat, tidak ada masa depan, tidak ada gunanya lagi mencoba. Sering merasa bersalah, bimbang, mudah tersinggung, kecewa, frustasi, menderita, tidak percaya diri, sedih. Yang ketiga, merasa kondisi kesehatan terganggu, mudah lelah sepanjang waktu, hampa, sakit kepala atau pegal-pegal, rasa tidak nyaman di perut, sulit tidur atau terlalu banyak tidur, perubahan nafsu makan dan berat badan, tidak berdaya. Bagian C, faktor jiwa yang tidak sehat. Gangguan jiwa dapat disebabkan oleh 3 faktor tersebut. Yang pertama, somatogenik, yaitu faktor somatik, akibat gangguan pada neurofisiologi, neuroanatomi, dan neurokimia, juga tingkat perkembangan dan kematangan organik, serta faktor pranatal dan perinatal. Yang kedua, psikogenik, faktor psikologi, berkaitan dengan hubungan keluarga, baik itu ibu dan anak, persaingan antara adik dan kakak, peran ayah sebagai kepala keluarga, pekerjaan. Kemudian, faktor inteligensi, konsep diri, pola adaptasi, dan tingkat perkembangan emosi juga memengaruhi individu untuk mampu menghadapi masalah. Bagian terakhir, bagian D, yaitu solusi jiwa yang tidak sehat. Solusi jiwa yang tidak sehat yaitu: pertama, fokus pada solusi permasalahan. Kedua, kelola diri dalam menghadapi masalah. Yang ketiga, luangkan waktu untuk diri sendiri. Yang keempat, munculkan rasa ikhlas. Yang kelima, menciptakan kebahagiaan. Dan yang terakhir, menjaga sense of humor. Baik, pesan terakhir yaitu pesan saya selama saya kuliah di Unismu, alhamdulillah sangat banyak mendapat pengalaman, apalagi dalam mata kuliah ilmu jiwa umum, mulai dari mempelajari psikologis, tingkah laku, karakter, watak, dan sifat teman-teman. Dan untuk kepada teman-teman yang ingin melanjutkan jenjang pendidikan, mungkin dapat masuk di Universitas Muhammadiyah Makassar. Dengan berbagai jurusan yang ada di dalam, kalian dapat memasuki kampus tersebut. Terima kasih.